Jadi, kamu mau menikahi Naira? Dia bersandar ke dinding, memainkan ujung rambutnya. Lalu, dengan tatapan penuh makna, dia berbisik. Aku juga ingin ikut bermain. Aku, Reza, seorang perantau yang mencoba merintis hidup di kota ini. Pekerjaanku sebagai penjahit di sebuah konveksi ternama cukup memberiku kehidupan sederhana. Aku tinggal di sebuah rumah kecil yang dulu aku beli dari seseorang bernama Pak Haris, seorang penjahit senior yang sangat dihormati di lingkungan ini. Rumahku bersebelahan dengan rumahnya, dan sejak lama, aku cukup akrab dengan keluarganya, terutama istrinya, Bu Rania. Sejak awal aku pindah ke sini, Bu Rania sering menunjukkan perhatian lebih kepadaku. Dia kerap membawakan makanan, menanyakan kabarku, dan terkadang mengajakku berbincang lama di teras rumahnya. Awalnya, aku menganggap ini sebagai bentuk kepedulian seorang tetangga yang baik. Namun, semakin lama, ada sesuatu yang terasa berbeda. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Sore yang mengubah segalanya. Sore itu, hujan turun dengan deras. Aku baru saja pulang setelah seharian bekerja. Udara dingin, aroma tanah yang basah, dan suara rintik hujan menciptakan suasana yang begitu nyaman. Aku duduk di kursi ruang tamu, menikmati ketenangan yang jarang kudapatkan. Namun, ketenangan itu terganggu oleh suara panggilan dari luar rumah. Reza, aku mengenali suara itu. Bu Rania. Aku segera berdiri dan membuka pintu. Di tangannya ada sebungkus makanan yang masih mengepul hangat. Masih kerja keras, iya, katanya sambil tersenyum lembut. Aku tersenyum kecil. Ya begitulah, Bu. Tapi ini sudah keterlaluan, saya jadi nggak enak hati kalau ibu terus membawakan makanan seperti ini. Dia tertawa kecil, lalu melangkah masuk tanpa menunggu undanganku. Aku mengikutinya ke dapur, meletakkan makanan di meja. Aku bisa merasakan tatapan matanya yang tajam, seolah sedang mengamatiku. Kamu nggak suka masakan ibu? Tanyanya, nadanya sedikit menggoda. Aku tertawa ringan. Bukan begitu, saya suka, kok. Cuma, ibu nggak perlu repot-repot setiap hari. Dia duduk di kursi, menyandarkan tubuhnya, lalu menatapku dengan ekspresi yang sulit diartikan. Hujan di luar semakin deras, menciptakan suasana yang lebih intim. Reza, kamu tahu, sejak pertama kali kamu pindah ke sini, ibu selalu merasa nyaman kalau ngobrol sama kamu, katanya dengan suara lembut. Aku terdiam, ada sesuatu dalam nada bicaranya yang membuatku waspada. Aku mencoba mengalihkan perhatian dengan memainkan ponselku, tetapi aku bisa melihat Bu Rania sesekali mengusap lehernya, mengibaskan rambut panjangnya yang basah oleh gerimis. Gerak-geriknya begitu halus, namun cukup untuk menarik perhatian seorang pria normal sepertiku. Kenapa nggak dimakan dulu makanannya? Tanyanya lagi, kini lebih lirih. Aku menghela napas. Nanti saja, Bu. Saya tadi sudah makan di luar. Dia tersenyum kecil, lalu berkata dengan nada yang lebih dalam, sebenarnya ibu cuma nggak mau kamu merasa sendiri di kota ini. Aku merasakan kehangatan aneh dalam diriku. Ada sesuatu dalam tatapan matanya, sesuatu yang lebih dalam dari sekadar perhatian seorang tetangga. Namun, sebelum aku bisa merespons lebih jauh, tiba-tiba seseorang berdiri di ambang pintu. Aku menoleh. Di sana, berdiri seorang gadis. Naira, putri Bu Rania yang berusia 18 tahun. Tatapan matanya menusuk, penuh keterkejutan dan kebingungan. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya menatapku dan ibunya dengan ekspresi yang sulit diartikan. Lalu, tanpa sepatah kata pun, dia berbalik pergi dengan langkah cepat. Aku membeku. Bu Rania terkejut, lalu buru-buru mengejarnya. Aku sendiri masih terpaku di tempat, memproses apa yang baru saja terjadi. Jika ini sampai tersebar, reputasiku di lingkungan ini bisa hancur. Aku bisa kehilangan pekerjaanku, tempat tinggalku, dan rasa hormat dari orang-orang sekitar. Malam itu, aku gelisah. Aku tidak tahu bagaimana perasaan Naira setelah melihat kejadian tadi. Aku mengirim pesan kepada Bu Rania untuk menanyakan keadaannya. Bu, Naira baik-baik saja. Jawaban datang beberapa menit kemudian. Dia nggak mau bicara, sepertinya masih syok. Aku merasa bersalah. Setelah beberapa pesan lagi, akhirnya aku meminta nomor Naira. Bu Rania ragu sejenak, tetapi akhirnya memberikannya kepadaku. Keesokan harinya, aku mengirim pesan kepada Naira. Awalnya, aku tidak yakin dia akan membalas. Namun,
Di luar dugaan, dia membalasnya dengan cepat. Aku nggak tahu harus ngomong apa. Tapi aku sudah lama tahu kalau mama seperti itu, tulisnya. Aku terkejut. Naira kemudian mulai bercerita. Dia mengaku bahwa selama ini dia sering melihat banyak hal yang seharusnya tidak dia lihat. Dia merasa bingung, sendirian, dan tanpa sadar menjadi seseorang yang penuh tanda tanya tentang perasaannya sendiri. Malam itu, Naira memintaku untuk menemuinya. Aku ragu, tetapi aku tetap datang. Saat aku tiba di rumahnya, dia sudah menunggu di depan pintu. Matanya menyiratkan keinginan yang dalam, sesuatu yang tidak bisa dia ucapkan dengan kata-kata. Aku cuma ingin tahu sesuatu, katanya lirih. Aku tahu, ini salah. Tetapi di saat yang sama, ada perasaan aneh yang membuatku tak bisa menolak. Malam itu, segalanya berubah. Pagi harinya, Bu Rania datang ke rumahku. Wajahnya penuh emosi. Kamu sudah merusak semuanya, Reza. Suaranya bergetar. Aku menatapnya, tidak bisa berkata-kata. Apa yang kamu lakukan dengan Naira? Aku menghela napas panjang. Aku tidak ingin berbohong. Bu Rania menatapku lama. Matanya menyiratkan emosi yang campur aduk, marah, kecewa, tetapi juga sesuatu yang lain. Jadi, kamu mau menikahi Naira? Tanyanya dengan suara yang nyaris bergetar. Aku mengangguk mantap. Aku memang menyayangi Naira, dan aku siap menanggung segala risikonya. Namun, ekspresi di wajah Bu Rania tidak menunjukkan kepuasan. Justru, senyuman tipis muncul di bibirnya. Senyuman yang membuat bulu kudukku meremang. Dia mendekat, suaranya pelan tetapi tajam. Baiklah, aku akan merestui pernikahan kalian, tapi dengan satu syarat. Aku menelan ludah. Apa itu, Bu? Dia bersandar ke dinding, memainkan ujung rambutnya. Lalu, dengan tatapan penuh makna, dia berbisik. Aku juga ingin ikut bermain. Jantungku berdetak lebih kencang. Mataku menatapnya tak percaya. Naira, yang sejak tadi diam, kini hanya menunduk, seolah sudah tahu apa yang akan dikatakan ibunya. Aku tersadar, rahasia yang mereka simpan lebih dalam dari yang aku bayangkan. Dan kini, aku harus memilih, meninggalkan semuanya atau menerima tawaran yang mengubah segalanya. Saat itu juga, aku menyadari sesuatu. Rahasia yang dimaksud Naira bukan hanya soal ibunya, tapi tentang dirinya juga. Dia dan ibunya sama. Mereka memiliki ketertarikan yang sama, sesuatu yang membuat mereka berbeda dari perempuan lain. Aku tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Yang bisa kulakukan hanyalah menghadapi konsekuensinya. Bersama dengan dua perempuan yang terikat denganku dalam rahasia yang tidak boleh diketahui siapapun. Di luar, hujan kembali turun. Membasahi jalanan, menyapu semua jejak yang tertinggal, seperti kisah ini, yang seharusnya tidak pernah ada, namun tetap terjadi.